Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ini soal kuburan ya. Kalau Anda tonton itu di video yang saya kirim, ada yang cukup menarik. Video yang saya tayangkan tadi itu, ada yang cukup menarik. Menarik karena ada sekelompok manusia yang katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya mengikuti kelompok-kelompok yang suci, manusia suci ya, manusia setengah dewa. Karena manusia setengah dewa karena didewa-dewakan itu. Ya itu adalah bisa dikatakan di daerah Yaman ya, daerah Yaman. Terjadi pemujaan besar-besaran terhadap kuburan, kemudian menjadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah. Kuburan rasa masjid. Jadi kuburan rasa masjid. Jadi kalau kita baca di dalam sebuah kitab, dalam bab Maja'a fi Taqlid, ya, man abadallah inda qabri salih, inda qabri rajulis salih, fakaifa idza abadahu. Jadi fakaifa idza abadahu, yaitu ini peringatan keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi orang soleh, yaitu di sisi kuburan orang-orang soleh. Fakaifa idza abadahu, bagaimana hukumnya mereka ketika beribadah kepada kuburan itu gitu. Jadi bab ini adalah bab khusus dalam sebuah kitab ya, kitab tauhid. Ya, memang kitab tauhid yang sangat paling ditakuti, kitab tauhid macam ini gitu. Karena di situ maja fi taqlid. Jadi fi at-taqlid at-taghlidhi, yaitu fi man abadallah inda qabri rajulis salih, fakaifa idza abadahu. Nah itu ya, jadi ini adalah amaran, peringatan keras kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Lalu bagaimana pula misalnya jika yang disembah itu kuburan gitu. Tapi kebiasaannya mereka ini, saya tidak menyembah di kuburan. Lah faktanya mereka datang ke kuburan masih bilang tidak menyembah di kuburan. Emangnya ada yang lebih mulia dari masjid? Apakah kuburan itu lebih mulia dari masjid? Itu pertama dong. Kalau memang kuburan itu lebih mulia dari masjid, Rasulullah itu meninggalkan masjid Madinah, pasti sholat di kuburan-kuburan orang-orang soleh dari kalangan sahabat yang meninggal dalam peperangan itu. Itu loh, kalau mau paham tentang kuburan. Jadi, kita tahu, kuburan itu tempatnya orang mati. Bukan tempatnya orang beribadah di kuburan. Tetapi kebanyakan orang-orang
menyalahgunakan kuburan itu sebagai wasilah perantara menyampaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal begitu keras peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar kuburan itu. Hanya saja kemudian mereka sulit meninggalkan kuburan itu gitu. Mereka terus-menerus beribadah di kuburan. Ada peristiwa dalam riwayat Bukhari Muslim kalau kita tidak salah itu ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim yaitu dari Aisyah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja gitu, tentang gereja ini, tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasa, negeri Ethiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar rupaka-rupaka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, nah, ulaika idza mata fihim rajulus saleh au abdus saleh. Yaitu itu. Ulaika, ya saya tegaskan lagi. Ulaika idza mata fihim rajulus saleh au abdus saleh banu ala qabrihi masjidan. Lalu mereka membangun masjid di atasnya itu. Itu jadi membangun tempat sujud. Karena pada waktu itu kebiasaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini suka memuliakan kuburan. Mereka kalau tidak percaya lihat saja di video bagaimana cara orang-orang Yahudi memuliakan kuburan itu. Mereka tawaf di kuburan. Bandingkan dengan tawaf di kuburan yang terjadi di kuburan Nabi Hud di Yaman itu. Jadi kalau kita lihat peristiwa orang sholat di kuburan itu perlu dipertanyakan. Mereka ini siapa yang sholat di kuburan nih? Ada apa? Kalau sholat jenazah barangkali bisa dibenarkan masih. Tapi kalau sholat ibadah yang dimaksud sholat jenazah mungkin karena tidak melaksanakan sholat jenazah, kemudian ramai-ramai sholat di jenazah di kuburan mungkin masih bisa dibenarkan. Tetapi kalau kemudian sholat wajib dan sebagainya atau sholat-sholat sunnah lainnya, penghormatan kepada kuburan, celaka mereka itu. Jadi ini yang disebut dengan ulaika idza mata fihim, ya. Jadi ulaika idza mata fihim rajulus saleh au abdus saleh banu ala qabrihi masjidan. Lalu mereka itu mendirikan masjid di atasnya itu. Membangun masjid di atasnya. Kalau masjidan itu kan dari kata sajadah ya, akhirnya orang itu disuruh bersujud di kuburan gitu. Dibangun sebuah masjid. Tujuannya kan untuk beribadah yang namanya masjid. Itu saja tidak boleh beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Itu kan di sisi kuburan namanya. Ini saja tidak boleh. Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau misalnya membangun masjid, kemudian di tengah-tengah itu ada kuburan, dimuliakan kuburannya itu. Nah, itu pertanyaannya lebih berat lagi itu. Banyak ya, di Indonesia nih banyak banget. Wih, bahkan marmarnya itu, kemudian rupaka-rupaka yang ada di sekitar kuburan itu harganya mahal-mahal. Termasuk yang dijadikan dasar-dasar kuburan ini harganya mahal-mahal. Kuburannya dihias sedemikian rupa untuk mendatangkan, yaitu untuk menjadi komoditi kepada umat Islam lainnya dengan alasan ziarah itu. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Ini Muslimkah? Atau Muslim yang lemah iman? Atau Muslim yang mungkin perlu banyak belajar lagi gitu. Ya itu di sana. Jadi di situ apa dikatakan? Banu ala qabrihi masjidan. Wasawwaru, dan kemudian mereka itu bikin tilkas suar. Bikin gambar-gambar yang mati itu dijual di mana? Oh, di Indonesia ini umum. Kalau ada orang mulia yang dikatakan mulia mati, gambarnya sampai dijual tuh sepanjang kota Jakarta ini. Yang kita lihat.
Aduh, akhirnya apa? Ada yang berpikir begitu diperlihatkan gambarnya si Fulan, si E, si B, si D, itu jin lari ya. Lah, mereka juga itu kerasukan jin kok. Lah, coba saya lihat tuh di sepanjang jalan, di sepanjang apa namanya? Banjir Kanal Timur ya, di Jakarta Timur itu. Itu banyak sekali orang yang jual gambar-gambar orang meninggal di situ. Bahkan orang-orang yang hidup dari orang-orang yang dianggap mulia tadi dijual-jual dalam rangka mendatangkan barokah di rumahnya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dikerjakan oleh orang-orang sekarang. Jadi di situnya sekali wasawwaru fihi tilka suwar. Jadi mereka itu bikin gambar-gambar, mencetak foto-foto dan sebagainya, dipertontonkan di hadapan orang. Ini larangan sebenarnya. Kalau seperti itu tujuannya ya, sampai menjadi salah satu wasilah media di dalam bermediasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan media itu, media wasilah. Itu ya. Dikatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Ingat, dikatakan ulaika sirarul khalqi indallah. Ulaika sirarul khalqi indallah. Mereka itu sejahat-jahat makhluk, sejahat-jahat manusia di sisi Allah itu. Memuliakan kuburan, bukan memuliakan Allah. Memuliakan Allah saja di areal pekuburan itu tidak boleh. Ada masjid kok ke kuburan? Ada apa sebenarnya? Umat Islam ini mungkin perlu memang, yaitu seperti tahdir, memberikan peringatan. Padahal kalau beribadah di masjid, pahalanya berlipat ganda. Tidak ada yang paling mulia dari masjid Allah. Ya, dalam beribadah. Jadi tidak ada, kemudian kalau kuburan tidak ada tempat yang paling mulia di dunia ini untuk tempat beribadah kecuali di masjid. Bukan di kuburan. Tidak ada satupun keistimewaan datang ke kuburan itu akan mendapat pahala berlipat ganda. Hanya sebatas ziarah selesai, pulang. Ini enggak. Dengan alasan ziarah, mereka mengadakan rapat akbar di tengah-tengah kuburan tadi itu. Mengadakan berbagai macam kegiatan-kegiatan ubudiyah di tengah-tengah kuburan. Yang seperti ini dari siapa? Ajaran siapa coba? Ajaran siapa saya ingin tahu. Rasulullah tidak, sahabat tidak, tabi'in tidak, imam yang 4 tidak. Lalu siapa yang mengajarkan? Itu yang perlu dipikirkan ya. Jadi ini peringatan kepada kita tentunya. Peringatan kepada kita agar kita yaitu menjadi bagian dari orang-orang yang bisa melepaskan berbagai macam kesirikan dari kita. Pernah itu Ali bin Abi Thalib ya, pernah Ali bin Abi Thalib itu mengutus Abul Hayyaj Al-Asadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sungguh aku ingin mengutusmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Yaitu alla tad'a timsalan illa tomastahu. Tidaklah kalian bertemu dengan patung-patung illa tomastahu, melainkan engkau ratakan patung-patung itu dengan tanah. Perintah sekarang malah kalau ada orang hebat, kiai hebat dibikin patung gitu. Aduh ya Allah. Rasulullah itu kurang mulia apa sih? Para sahabat kurang mulia apa sih? Tapi tidak ada seorang pun ketika itu dari kalangan tabi'in mengabadikan gambar-gambar Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Nggak ada. Tiba-tiba generasi akhir, ada manusia yang menjadikan kuburan ini wisata malah gitu. Wisata yang dipimpin oleh, siapa namanya? Yang dipimpin oleh guide.
pembimbing di situ memberitahukan tentang sejarah kuburan dan sebagainya, di samping sudah mengumpulkan berbagai macam ritual-ritual di kuburan. Nah, itu dari mana itu? Dari mana coba yang seperti itu? Di sini Rasulullah mengatakan, Allah tada'a timsalan illa tomastu'u. Tidaklah engkau tinggalkan, tidaklah engkau dapatkan patung-patung ya di situ, melainkan engkau ratakan. Wala qabran musyrifan. Tidaklah demikian kuburan yang tinggi. Musyrifan ini tinggi. Kalau ada istilah musyriful am, itu ya, bisa dikatakan pemimpin yang tertinggi itu. Makanya ada yang disebut bilang syarif. Nah, syarif ini sama dengan raja. Jadi kalau musriful am ini sekelas direktur misalnya. Musriful am itu pemimpin umum misalnya, itu pemimpin umum, bisa dikatakan musriful am li hizbih, PKB misalnya ya, itu pemimpin umum partai PKB dan sebagainya, atau partai P3, partai apa dan sebagainya, itu kata musrif. Jadi kalau dipakai tadi itu wala qabran musrifan, yaitu tanah yang menonjol, kuburan yang tinggi itu ya. Illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan kuburan itu. Ratakan. Dalam pengertian, kalau dulu kan kuburan Rasulullah itu tidaklah setinggi sekarang. Yang sekarang kan kuburan, kadang-kadang melebihi rumahnya itu. Dipagar mewah, kuburannya mewah, harga miliaran, keramiknya luar biasa, malah dihias dengan emas dan sebagainya. Perbuatan jahiliyah ini ya, bukan perbuatan Islam tuh. Jadi yang seperti ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya. Makanya di sini dikatakan maja'a fi taglid fi man abadallaha inda qabri salih. Jadi dikatakan inda qabri salih atau rajulis salih, inda qabri rajulis salih. Nah, sampai dikatakan tuh dalam babnya fakaifa idza abadahu. Itu judulnya. Jadi babnya bab fi taglid. Fi taglid ini bab ancaman. Fi man ya. Fi man abadallah inda qabri rajulis saleh. Itu bab khusus dalam sebuah kitab tauhid tuh ya. Bab khusus dalam kitab tauhid. Dan kalau dilihat di sini, jelas sekali hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim dan sebagainya. Amaran-amaran seperti itu dilarang ya. Nah, di situ diperintahkan kepada kita agar kita tidak termasuk ulaika syirarul khalqi indallah. Tidak termasuk manusia yang makhluk yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Karena syirarul khalqi indallah ini jika dilihat dari matanya terkait dengan kuburan, orang yang memuliakan kuburan orang-orang soleh. Orang yang memuliakan kuburan-kuburan orang soleh. Itulah sebabnya judul kitabnya itu dalam babnya tadi itu bab maja'a fi taglid. Jadi fi taglid fi man abadallaha inda qabri rajulis saleh. Jadi itu judulnya seperti itu. Yaitu ancaman kepada siapa saja yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang soleh. Fakaifa idza abadahu. Bagaimana kalau beribadah kepada kuburan? Oh ya, mereka itu kenapa tidak dikatakan ibadah kepada kuburan? Sampai dipimpin beberapa orang terhormat loh. Itu di kuburan Hud. Itu di dekat Tarim sana, itu di mana? Di Yaman, di Tarim. Dia berkeliling, bertawaf di kuburan tuh, bertawaf di kuburan dan sebagainya. Kemudian minta berkah dari kuburan. Naudzubillah min dzalik. Ini belum pernah dilakukan manusia-manusia awal dari umat Islam di zaman Rasulullah, dari kalangan muhajirin wal ansar.
tidak pernah melakukan yang seperti itu sepanjang perjalanan Nabi Muhammad, sepanjang perjalanan mereka, bahkan di zaman tabi'in pun belum pernah. Jadi ini sangat akhir munculnya pengkultusan terhadap kuburan. Setelah para sahabat tiada, setelah para tabi'in tiada, tabi'in tiada, 700 kemudian muncul kuburiyun di berbagai negeri yang memuliakan kuburan. Bahkan menjadi salah satu komoditi perjalanan wisata kuburan itu. Ini yang tentu saja perlu menjadi perhitungan kita. Ya. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau judulnya seperti itu, kira-kira kita ini termasuk yang mana gitu. Aduh ya Allah, subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada kelompok yang itu. Tadi seperti yang dikatakan perintahnya terhadap Abu Hayyad oleh Ali bin Abi Thalib itu jelas sekali perintahnya seperti apa. Jadi ala ab'asuka ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin menugaskan engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku. Yaitu dikatakan oleh siapa namanya? Allah tad'a timsalan illa tamastahu. Tidaklah engkau mendapatkan kuburan, mendapatkan patung itu illa tamastahu, melainkan engkau ratakan, melainkan engkau hancurkan. Kemudian yang kedua, wala qabran musrifan ya tadi seperti yang saya bahas, illa sawaitahu, melainkan engkau ratakan. Jadi itu larangan, apalagi seperti sekarang. Misalnya kuburan dibangun tinggi-tinggi menjulang, seperti orang hidup aja ya, tinggi menjulang. Padahal orang-orang kuburan ini seluruhnya itu menunggu peradilan Allah. Yang seharusnya kita mendoakan mereka lah kita minta doa kepada kuburan, kan aneh itu. Padahal tanggung jawab mereka ini banyak luar biasa. Belum lagi dosa-dosanya pada waktu di dunia, ketergelincirannya dan sebagainya. Yang seharusnya kita membacakan doa buat mereka, tapi kemudian kita minta didoakan oleh kita kepada mereka gitu. Ini terbalik sudah, zamannya memang terbalik. Sehingga menyebabkan otak kita kadang-kadang juga terbalik gitu ya. Itu yang disebut kuburiyun. Jadi kuburian ini kalau di zaman Nabi nggak ada kuburiyun macam itu. Nah, itu diantaranya. Memang kalau membangun masjid itu dapat pahala seperti hadis membana masjidan lillah, siapa yang memasjidkan Allah, banallah, dikatakan itu banallahu fil jannah baitan fil jannah gitu. Jadi baitan fil jannah, Allah itu akan membangunkan rumah. Jannah itu kan, jannah itu surga ya. Jadi kebun-kebun yang terdiri dari kebun. Makanya perlu ada rumah di situ. Baitan fil jannah itu. Jadi surga itu adalah kebun yang indah. Artinya ada kebun yang belum ada penghuninya, kebun tapi indah gitu. Seandainya tanpa rumah juga itu terlalu indah gitu. Apalagi kemudian mendapatkan rumah, sampai hadis ini menyebutkan dengan istilah membana masjidan lillah, banallahu, yaitu baitan fil jannah. Nah, maka di sini bisa kita artikan bahwa al-jannah itu adalah suatu kebun itu. Al-jannah itu adalah suatu kebun yang sangat indah, yang sangat mempesona, yang tidak pernah terlintas keindahannya di mata dan tak pernah terlintas keindahannya di pikiran. Kemudian apalagi kalau misalnya ada rumah, yang tentu saja rumahnya itu bukan dimensi rumah seperti di dunia. Dimensi rumah di surga jauh berbeda dengan rumah yang ada di dunia ini. Lah itu jaminan bagi mereka yang bangun masjid. Tapi kalau di kuburan memang larangan, tidak boleh mendirikan masjid di kuburan itu. Tidak boleh mendirikan. Oh, ini alasnya bagaimana dengan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di dalam masjid?
Itu mah bukan kuburan yang ada di dalam masjid. Itu kuburan di luar masjid. Itu rumah. Dulunya rumah itu. Rumah yang dimiliki oleh Aisyah. Jadi rumahnya Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan meninggal di pangkuan Aisyah. Kalau Syiah tidak terima itu, dikatakan Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah. Padahal hadis-hadis yang sahih, Rasulullah itu meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan Aisyah dan dikuburkan di rumah Aisyah. Apa sebabnya dikuburkan di rumah Aisyah? Supaya tidak didatangi orang-orang. Supaya tidak disembah oleh orang-orang. Itu awalnya keinginan dari Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian setelah perlebaran Masjid Madinah itu, masuklah masjid. Namun demikian kan tetap dijaga. Karena memang pada saat Syiah Rafidah ini datang ke sana, itu teriak-teriak di sana. Selain menyebut Rasulullah, biasanya nyebut Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain gitu. Itu kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka. Karena kebetulan saya ini, kalau berbicara Syiah, pakarnya saya ini. Ahlinya, saya insya Allah ya. Saya mengetahui banget dari berbagai macam kitab-kitab Syiah saya miliki itu. Karena tujuannya ya agar umat selamat dari Syiah. Saya sering diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah bagaimana Syiah itu. Ya itu ya. Jadi di situ. Kemudian yang kedua itu dikatakan la'natallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masjidan. Gitu. La'natallahi 'alal yahudi wan nasara. Mudah-mudahan laknat Allah berlaku atas Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Mereka telah menjadikan kuburan para nabinya masjid-masjid. Coba Yahudi dan Nasara itu kalau memuliakan kuburan luar biasa. Lihat mereka sampai menari-nari. Nah sekarang ada umat Islam, sekelompok gerombolan umat Islam meniru-niru di kuburannya itu. Kuburan orang-orang soleh memuliakan kuburan tadi itu. Sholat di kuburan malah itu namanya kuburan rasa masjid. Yang seharusnya masjid dimakmurkan, ini kuburan dimakmurkan. Padahal ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca ya hadis, yaitu la tattakhidu qabri aidan. Janganlah engkau jadikan kuburanku itu tempat keramaian. Keramaian, ini diramaikan sampai waduh, kalau sudah malam Jumat tuh ya kuburan, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kuburan ini penuh sesak dengan orang-orang yang konon katanya ziarah di kuburan itu. Ditetapkan harinya malam Jumat. Dari malam Jumat sampai hari Jumat. Penuh itu. Berbagai macam pelayan-pelayan kuburan itu di mana-mana itu. Ini di seluruh Indonesia terjadi begitu tuh. Ya Allah, bagaimana ya kita memberikan nasihat kepada mereka agar lebih banyak beribadah. Mereka itu kalau suruh datang ke kuburan nomor satu, tapi kalau ke masjid, saya ini dulu pernah mengadakan penelitian itu ke desa-desa itu, penelitian ke desa-desa, meneliti masjid-masjid di desa-desa itu. Wah, kadang-kadang masjidnya gede gitu. Ya sih, umatnya jauh-jauh, kalau kita lihat masjidnya gede, mendereng, tapi banyak tai kambing di dalamnya, menunjukkan orangnya nggak pernah sholat di situ, kecuali hari Jumat saja. Jadi mulai dari subuh itu kadang-kadang adannya saja kita dengar, kemudian yang qomat itu muadzinnya, yang jadi imam muadzinnya, yang menjadi makmum muadzinnya itu. Jadi ya ini lucu, ini masjid kita ini lucu banget ya. Ini terjadi di desa-desa, ini di desa-desa, di mana-mana itu. Artinya kesadaran ke masjid kurang, tapi kesadaran ke kuburan melebihi masjid. Kesalahan besar dari orang-orang yang memuliakan kuburan itu tuh. Jadi selain tadi itu ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita, padahal di kuburan itu kan ada batas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktaba alaihi, memberikan nama saja tidak boleh di kuburan ini. Menulis apa sih di kuburan, nama termasuk nama. Oh, itu kan takut hilang. Misalnya alasannya pasti itu.
Emangnya Allah itu tidak tahu maksud dan tujuan dari keinginan manusia itu? Allah sangat tahu kita dalam hati yang dilupakan oleh kita. Allah ingat siapa sebenarnya yang dilupakan oleh kita. Allah Maha tahu itu. Tidak perlulah. Jadi nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuktab alaihi itu. Ayyubna alal apa? Membangun kuburan itu, kemudian menghiasi kuburan, bikin dinding kuburan. Itu dilarang semua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata menjadi tradisi kita itu. Tradisi kita. Di sini masalahnya kita. Jadi di sini sampai dikatakan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat yang isinya adalah agar kita tidak menjadikan kuburan yaitu sebagai tempat beribadah. Larangan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau berdoa. Yang doanya Allahumma itulah apa namanya? Allahumma la taj'al, Allahumma la taj'al, Allahumma la taj'al qabri wasanan. Janganlah engkau jadikan, ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu sebagai patung, artinya yang disembah ya. Oh, seandainya ya kuburan Rasulullah itu dikuasai oleh ahlul bid'ah, enggak seperti apa ya. Saya tidak bisa membayangkan kuburan Rasulullah itu kalau dikuasai oleh ahlul bid'ah itu. Ini kuburan-kuburan bukan Rasulullah saja pemuliaannya luar biasa, apalagi misalnya Mekah ini dikuasai ahlul bid'ah. Saya tidak bisa membayangkan isinya Mekah itu apa gitu. Pasti kuburan-kuburan itu. Itu loh yang tentu saja menjadi pemikiran kepada kita sekalian ya. Yang jelas sampai dikatakan dalam sebuah syair Ibnu Qayyim ya. Dalam sebuah syair Ibnu Qayyim ada begini. Wallahi lam naqsid siwa tajridan litauhid daka wasiyatur rahman. Dan demi Allah, tidak ada maksud kami selain memurnikan tauhid, itulah wasiat Ar-Rahman. Warida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minna la gulus syirki aslu ibadatil ausan. Dan juga keridhaan Rasulullah dari kita bukan mengkultuskan beliau yang merupakan asas dari peribadatan terhadap berhala. Jadi kaum Ausan ini syairnya Ibnu Qayyim, artinya demi Allah saya ini tidak ingin seperti mereka, maksudnya seperti tidak ingin seperti orang ahli kuburion. Kuburion itu pada zaman Ibnu Qayyim sudah ada. Mereka itu menyembah kuburan. Jadi bukan sekarang saja orang-orang beralasan ziarah, tapi yang dikerjakan di kuburan adalah beribadah di kuburan. Kenapa tidak kemudian kalau mau melakukan wisata, yuk wisata ke masjid demi masjid. Lebih mulia jemaah tabligh itu yang mengadakan ziarah ke masjid-masjid itu. Dari masjid ke masjid itu. Lebih mulia mereka daripada kemudian memuliakan kuburan ya. Itu jadi itulah yang perlu mungkin menjadi perlu menjadi pemahaman kita. Tidaklah kemudian kita ikut-ikutan terprosok ke dalam kesirikan besar, menjadi salah satu dari orang-orang yang mengkeramatkan kuburan dan sebagainya. Yang jelas tidak ada kuburan keramat di dunia ini. Kalau memang ada kuburan keramat, yang patut dimuliakan itu adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alasannya tidak ada perintah memuliakan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada perintah memuliakan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beralasan dengan menggunakan asas yaitu ziarah ke kuburan, tetapi pekerjaannya adalah kuburion, beribadah di kuburan. Barangkali ini dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.